warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan tugas akhir dari mata kuliah Fakultas Teknik Sriwangi untuk melakukan observasi lapangan ke salah satu tempat bersejarah di Bandung, yaitu Museum Sri Baduga. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah nama Museum Sri Baduga. Diambil dari nama seorang raja Sunda yang bernama Sri Baduga. Nama lain yaitu Sang Ratu Jaya Dewata. Dia adalah Raja Agung dari Kerajaan Sunda yang berlandasan agama Hindu di Jawa Barat. Berkuasa dari tahun 1482 hingga 1521 di ibu kotanya yang bernama Pakuan Pajajaran. Dia membawa keagungan dan kemakmuran ke kerajaannya. Karena kehebatan sang raja itulah nama Sri Baduga diabadikan menjadi nama museum. Raja Jaya Dewata sering dihubungkan dengan Raja Siliwangi. Raja Siliwangi merupakan raja besar dari Sunda, meski kisahnya sedikit berbau legenda. Tapi beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Sri Baduga bukan orang yang sama dengan Raja Siliwangi. Nama lainnya yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Prasasti ini ditulis bukan di era Sri Baduga, tapi di era anak Sri Baduga, yaitu King Surawisesa, untuk menghormati ayahnya. Menurut prasasti batu tulis, dia adalah putra dari Rahyang Niskala dan cucu dari Rahyang Niskala Wastu Kencana. Sri Baduga menjadi Raja Sunda dan Galuh. Dia lalu memindahkan ibu kota dari Kawali Galuh ke Pakuan Pajajaran. Baik, mungkin itu saja sejarah singkat dari Museum Sri Baduga. Di sini ada peta wilayah. Yang pertama yaitu Pala Geografi Jawa Barat kala Museum Tengah. Yang kedua ada Pala Geografi Jawa Barat kala Oligo Museum. Yang ketiga ada Pala Geografi Jawa Barat awal Museum Tengah. Yang keempat ada Pala Geografi Jawa Barat kala Museum Akhir. Dan yang terakhir ada Pala Geografi kala Museum 1,5 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Di sini ada map paleogeografi. Yang pertama itu pembagian zaman menurut geologi, yaitu ada 4. Yang pertama Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mosozoikum, yang keempat Neozoikum. Dan Neozoikum ini terbagi menjadi 2, zaman tersier dan zaman kuarter. Untuk zaman kuarter itu juga dibagi 2, Divilium dan Alluvium. Di sini juga terdapat Gunung Jayagiri, Gunung Sunda, dan Gunung Tangkuban Perahu. Wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dilihat dari sejarahnya dapat dibagi ke dalam 3 periode.
Framelins Audio Visual. Framelins Audio Visual. Saya Riri Najwa Zafira dengan NIM 21010078 akan menjelaskan salah satu koleksi dari Museum Sri Baduga, yaitu Paksi Nagaliman atau Kereta Kencana Kesultanan Kanoman Cirebon. Pembuatan kereta ini tidak diketahui dengan pasti, namun dapatlah diperkirakan bahwa ia seorang petinggi atau prabu. Ia dapat mewujudkan sebuah kereta kencana yang anggun, penuh kewibawaan sebagai kereta kebesaran raja atau sultan. Sudah barang pula, dari hasil pekerjaannya yang apik tercermin adanya ragam hias yang melekat. Konsep magis tentang hal yang suci berupa air, tanah, dan udara tertuang dalam wujud Paksi Nagaliman. Membuat replika kereta Paksi Nagaliman ialah Dr. Andes Kabulswadi, seorang sarjana seni rupa ITB yang mampu melaksanakannya selama 1,5 bulan. Framelins Audio Visual. Baik, di sini saya Triseli akan menjelaskan mengenai batu prasasti Kawali 3. Prasasti Kawali 3 ini berada pada teras ketiga di situs Kawali, dipahat pada batu berjenis andesit dalam posisi berdiri dengan tinggi 120 cm. Pada salah satu sisinya terdapat dua barisan tulis dengan ukuran aksara panjang 3,2 hingga 5,5 cm dan lebar 5-9,5 cm. Prasasti ini disebut pula sebagai batu penyandaan. Selanjutnya ada pun lukisan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran dalam naskah-naskah yang ditulis abad ke-17 hingga awal 20, baik yang ditulis dalam babat carita, serat, ataupun wawacan. Kerajaan Sunda lebih dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran ataupun Kerajaan Galuh. Dalam naskah tersebut, yang menjadi tokoh sentralnya adalah Raja Pajajaran yang dikenal dengan Prabu Siliwangi. Prasasti Padrao, batu peringatan setinggi 165 cm ini menandai perjanjian kerajaan Sunda Portugis pada tahun 1922 yang dibuat oleh utusan dagang Portugis dari Malaka yang dipimpin Henrique Lema dan membawa barang-barang untuk Raja Semiam. Padrao ini didirikan di atas tanah yang dirunjuk sebagai tempat untuk membangun kantor dagang bagi orang Portugis. Pada bagian atas batu tersebut tampak armillary spire atau rangka bola langit dengan khatulistiwa dan 5 garis lintang. Paling atas tampak lambang 3 daun, yakni trefoil. Terdapat pula 4 garis inskripsi. Ini adalah prasasti batu tulis. Prasasti dengan tinggi 150 cm ini dibuat pada tahun 1533 oleh Raja Surawisesa, yaitu putra dari Prabu Siliwangi dan Ratu Mayang Sunda. Dibuat untuk mengenang mendiang ayahnya, yaitu Sri Baduga Maharaja. Isi prasasti ini dibuat pada masa Prabu Surawisesa bertahta untuk mengenang jasa-jasa Prabu Ratu, cucu dari Niskala Wastukancana yang mangkat di Nusalarang.
Framelands Audio Visual. Framelands Audio Visual.
audio visual.